Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairunisa dari kelas 01 SIFP 006 dengan NIM 25101170036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari sistem toko online action figure saya dari mata kuliah konsep sistem informasi. Yang pertama-tama di sini ada mengenai ide bisnis sistem e-commerce saya. Nah, sistem e-commerce ini itu untuk membangun toko online yang menjual action figure dari semacam anime atau game atau bahkan juga dari semacam Marvel atau Harry Potter itu semacamnya juga ada action figure-nya itu juga bisa dijual di toko online saya. Nah, sistem ini memanfaatkan perkembangan teknologi terkini serta meningkatkan minat generasi muda atau minat para apa ya semacam yang emang mengkolektif action figure ini gitu. Jadi sehingga proses jual beli ini tuh bisa dilakukan secara online dan juga praktis gitu dan juga pasarannya mungkin lebih luas gitu. Jadi nggak bergantung pada toko gitu. Nah, ruang lingkup dari sistem ini itu ada produk berupa action figure, anime, game, itu ready stock, dan juga ada pre-order, itu ada PO, sistem PO. Terus juga target pasarnya itu remaja hingga dewasa, itu perkiraan dari 15 tahun sampai 35 tahun, atau mungkin lebih juga bisa kali ya, tapi perkiraan targetnya tuh segitu. Nah, tujuan sistem ini untuk mempermudah penjualan, pengelolaan data, dan penyediaan laporan bisnis. Lanjut itu ada sistem ini berbasis web dengan proses transaksi yang jelas dan juga data yang terstruktur. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada DBMS, yaitu basis data pada sistem e-commerce yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data penting yang ada di web toko online action figure ini. Nah, itu tuh datanya tuh harus saling berhubungan dan juga dikelola menggunakan database manajemen sistem atau juga bisa disebut DBMS. Nah, basis data ini itu bisa mengelola data produk, pelanggan, pesanan, pembayaran, pengiriman, hingga laporan penjualan secara seperti tahunan, bulanan, atau harian itu juga bisa. Nah, sehingga data mudah diakses dan juga diperbarui. Nah, karakteristik dan data yang dikelola itu ada data tersimpan terstruktur dalam tabel yang saling berrelasi dan juga terintegrasi, juga menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga konsistensi data, mendukung akses multi-user dengan pengaturan keamanan data, mengelola data produk, pelanggan, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengiriman, dan juga laporan. Lalu yang terakhir itu adalah membantu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi transaksi, dan kualitas pelayanan pelanggan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur basis data. Nah, arsitektur basis data ini dalam sistem toko online saya itu untuk menggambarkan bagaimana data produk, pelanggan, pesanan, pembayaran, dan pengiriman dikelola serta diakses oleh aplikasi e-commerce. Nah, dalam konteks ini saya menggunakan 3 tier arsitektur yang membagi sistem menjadi presentation layer, application layer, dan juga database layer. Nah, arsitektur ini palinglah sesuai untuk mendukung keamanan, skalabilitas, dan juga kemudahan pengelolaan sistem e-commerce saya gitu. Nah, kenapa saya memilih arsitektur 3 tier ini? Karena database tidak diakses langsung oleh pengguna sehingga lebih aman. Jadi mungkin yang bisa mengakses tuh hanya admin ataupun pemiliknya ataupun mungkin staff-staffnya atau itu bisa diurus lagi seperti bagian IT-nya atau database-nya gitu. Dan juga pemisahan yang jelas antara tampilan, logika bisnis, dan juga basis data. Dan mudah dikembangkan tanpa mengganggu struktur database, mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan, dan juga mendukung pembuatan laporan dan analisis data penjualan gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada konsep model data. Nah,
Model data ini pada e-commerce saya, sistem e-commerce saya itu untuk menggambarkan bagaimana data pengguna produk pesanan itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, model data ini juga membantu perancangan struktur basis data agar sesuai dengan kebutuhan sistem e-commerce saya, mulai dari pencatatan transaksi sampai laporan penjualan. Nah, dalam sistem ini juga digunakan model data relasional karena mampu menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berelasi dan mendukung pengolahan data secara struktur dan konsisten. Mungkin itu contohnya kayak semacam digunakan menggunakan ERD atau LRS itu keduanya tuh sama tapi bentuknya beda gitu. Nah, hubungan data dalam sistem saya ini, satu pengguna dapat memiliki banyak pesanan yaitu one to many, nama relasinya, dan juga pesanan dapat berisi lebih dari satu produk melalui tabel detail pesanan gitu. Nah, produk juga dapat muncul dalam banyak transaksi yang berbeda. Setiap transaksi terhubung dengan data pembayaran dan pengiriman gitu. Jadi beneran saling berhubungan satu sama lain lah gitu. Biar karena kayaknya kalau nggak berhubungan juga pasti bakal mecah-mecah gitu. Nah, selanjutnya itu ada konsep data warehouse. Nah, data warehouse ini pada sistem saya itu digunakan untuk mengelola data transaksi penjualan yang bersifat historis itu atau mungkin mungkin dalam Shopee itu bisa dilihat kayak apa ya history kayak dia habis beli apa, harganya berapa, diskon berapa gitu, mungkin semacam itu. Terus juga itu menjadi informasi strategis bagi manajemen. Nah, berbeda dengan database operasional yang digunakan untuk transaksi harian dan bersifat real time. Jadi itu transaksi untuk mengelola data transaksi penjualan ini kan bersifat historis. Jadi kayak bisa ngelihat abis beli apa bahkan dari bulan lalu, tahun lalu itu juga bisa dilihat. Sedangkan berbeda dengan database operasional gitu yang real time yang langsung kelihat gitu kayak ini habis check out ini, oh ini hari ini gitu. Nah, data warehouse ini berfokus pada analisis dan pelaporan lintas proses sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan juga terarah. Nah, peran dan manfaat data warehouse dalam sistem itu menyimpan data penjual historis produk, pelanggan, pembayaran, dan juga pengiriman. Dan juga menghasilkan laporan penjualan per periode serta analisis produk terlaris, menganalisis tren pembelian dan perilaku pelanggan, mendukung perencanaan stok, promosi, dan strategi bisnis, dan juga membantu manajemen mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Gitu. Nah, yang terakhir ini ada konsep Entity Relationship Diagram, yaitu ERD. Nah, ERD ini dalam sistem e-commerce saya digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara data sebelum basis data dibangun. Jadi hanya data-data biasa saja, bukan mungkin semacam data mentah, tapi tuh dia datanya udah tersusun, udah ada FK atau primary key atau foreign key-nya, tapi berbeda dengan LRS itu tuh sudah berbentuk table, sudah ada foreign key dan primary key-nya dan juga relasinya tuh lebih tersusun rapi gitu. Nah, ERD ini membantu menggambarkan terkaitan antara data pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan juga pengiriman sehingga struktur database ini tuh dapat dirancang secara jelas dan juga terstruktur sesuai kebutuhan sistem. Nah, komponen utama ERD dalam sistem saya ini itu ada entitas yaitu seperti pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan juga pengiriman sebagai objek utama sistem. Nah, yang kedua itu ada atribut. Nah, atribut ini berupa informasi detail yang dimiliki setiap entitas seperti ID produk, harga, stok, dan juga tanggal pesanan. Nah, yang terakhir itu ada relasi yang menunjukkan hubungan antar entitas, misalnya pelanggan melakukan pesanan atau pesanan memiliki detail produk gitu. Jadi misalkan mungkin pelanggan ini udah buat pesanan atau masuk ke keranjang, itu tuh pesanannya tuh memiliki detail produknya gitu. Nah, dengan menggunakan ERD ini sebagai
alat perancangan basis data, struktur database ini dapat disusun lebih teratur, mengurangi redundansi data, serta memastikan konsistensi dan integritas data. Nah, ERD juga menjadi dasar dalam penentuan tabel primary key yang tadi sebelumnya sudah saya sebut dan juga foreign key sehingga mendukung perkembangan sistem e-commerce yang efisien dan mudah dipelihara. Nah, selanjutnya ini saya akan memperlihatkan dalam bentuk mockupnya saja. Jadi kayak penggambarannya, belum yang benar-benar pembuatan website e-commerce-nya. Nah, ini untuk yang di sebelah kanan atas itu ada apa ya? Itu kalau misalkan di bawahnya tuh di fitur products nah itu ada banyak, jadi itu yang kelihatan tuh cuman bagian apa shop now. Nah, itu shop now ketika dipencet itu langsung ke bagian bawah yang ada di ini di sini, mohon maaf, itu produk-produknya dan udah kelihatan harga-harganya berapa. Cuman di sini karena masih mockup jadi belum saya apa sesuaikan gitu. Nah, selanjutnya itu ada bagian apa ya? Keranjangnya, keranjang belanja jadi cuman begini saja karena dia tapi ketika dipencet itu langsung masuk, dia langsung kayak masuk ke dalam keranjang belanja gitu totalnya. Bahkan apa ya? Bahkan ketika di bagian fitur produk ini itu ketika dipencet detailnya itu sudah ada detailnya dan juga bisa ada tulisan tambahkan ke keranjang gitu. Nah, yang terakhir ini juga login user. Jadi ketika buka web sistem e-commerce saya ini tampilannya yang ada di kanan kanan atas. Nah, itu tampilannya gitu. Cuman ketika dia ketika dia udah masukin keranjang nih, nah itu langsung diarahkan ke login user karena harus login dulu kan. Kita nggak tahu nih kalau bentuk dalam GUES kan kita nggak tahu dia siapa pembelinya, alamatnya apa gitu karena ada data tersendiri lah gitu. Kalau GUES tuh kan kayak kita nggak punya data detailnya dari pelanggannya gitu. Jadi segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.